Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk doa. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran Ibu berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Untuk selanjutnya kita ngaji terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Untuk surah yang akan kita baca pada hari ini yaitu surah An-Nas. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu. Martana sakit. Martana ya? Silani Alfa, Bu. Istilahnya apa? Cuma itu aja. Baiklah, untuk selanjutnya untuk mengetes kefokusan kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking. Sudah siap? Siap, Bu. Wah, ternyata anak Ibu semangat semua ya. Iya, dong, Bu. Dan kita mulai sekarang ya ice breakingnya. Oke, Bu. Instruksinya, ikuti apa yang Ibu katakan. Paham? Ikuti apa yang Ibu katakan. Oh, saya paham, Bu. Saya tidak paham, Bu. Ya, jadi nanti ketika Ibu mengatakan sesuatu, kalian ikuti. Oke. Jadi, itu instruksinya. Kita mulai sekarang ya. Jujur, jujur, adil, adil, jujur, adil, jujur, adil, jujur, jujur, adil, adil, jujur, jujur, adil, adil. Jadi ada berapa kata jujur yang Ibu katakan? 4, Bu. Yakin? Yakin. 3, Bu. 3, Bu. 3. 3, Bu, kalau saya, Bu. 3, Bu. Jadi jawabannya itu salah semua. Terus berapa, Bu? Kan tadi instruksinya ikuti apa yang Ibu katakan. Oh, jadinya 5 ya, Bu. Jadi jawabannya adalah ada berapa kata jujur yang Ibu katakan. Udah banyak, Bu, dari tadi, Bu. Nah itu jawabannya itu. Nggak tahu, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Ya kan? Jujur ya, Bu. Iya, yang apa? Yang Ibu katakan. Oh iya ya Bu. Jadi untuk skripsinya kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Oke, Bu. Jadi Ibu lihat tadi anak-anak udah fokus semua. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Untuk tujuan pelajaran kita pada hari ini, baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Lalu yang kedua, menerjemah ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Lalu yang ketiga, menjelaskan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang keempat, mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Dan yang terakhir yaitu mengajak orang lain untuk mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Jadi itu tadi ya. Baiklah, kita langsung saja memulai pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hidup tentram karena jujur dan adil. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan peta konsep. Apakah terlihat semua anak-anak? Tidak, Bu. Sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, di sini materi kita yaitu tentang jujur dan adil. Di sini Ibu sudah menyiapkan peta konsep yang itu terdapat ayat dan hadis. Yang pertama yaitu tentang adil.
adil. Adil di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Lalu yang kedua ada Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Dan untuk yang jujur itu ada ayat Quran surat At-Taubah ayat 119 dan hadis riwayat Muslim. Dan di sini ibu membuat tanah adil dan jujur ini menjadi satu dan terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 105, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 105 itu membahas tentang jujur dan adil. Apakah bisa dipahami anak-anak? Paham Bu. Untuk kalian bisa memahami lebih jelas lagi, di sini ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan kalian tonton video ini, kalian amati, dan setelah selesai mengamati kalian akan ibu tanya apa isi dari video tersebut. Baik Bu. Ya Bu. Apakah terlihat semua? Belum. Gini lagi bawah kelihatan Bu. Nah, gitu Bu. Udah ya? Buka sekarang ya, silakan kalian amati. Ini ada 2 video. Yang pertama yaitu tentang kejujuran, dan nanti yang kedua ada video tentang adil. Nanti akan ditanya tentang video. Enggak puasa ya Bu? Itu videonya itu diambil sebelum puasa. Ini karena stiker itu sedikit kalian amati saja ya. Bu, beli stikernya Shopee loh Bu. Ya nanti habis janjian ya. Diamati yang benar ya, ini nanti akan ditanya. Ini yang mengaku Bu. Ini HP kamu dinyalain. Kalian amati saja, nanti akan ditanya. Coba suara ya Bu Dewi. Lebih ke putih. Udah ya, udah paham ya videonya ya. Ini lagi tentang keadilan. Silakan kalian amati. Mencuri itu karena sekitar lingkungan rumah itu rumah hijau, tidak ada yang memberikan bantuan ataupun memberikan pekerjaan. Tapi jadinya tadi dihukum nggak? Iya, tetap dihukum karena dikerjakan di mencuri. Udah ya? Udah Bu, udah dilihat semua video ibu kasih. Dan sekarang ibu akan menanyakan kepada kalian apa isi dari video yang sudah kalian tonton tadi. Saya Bu, ya Fiska. Yang di video pertama itu tentang kejujuran ya Bu. Jadi tadi tuh ada seseorang yang lagi duduk terus HP-nya terjatuh dan kemudian seseorang ini pergi. Nah, HP ini ditemukan oleh teman sebelahnya. Nah, karena teman sebelahnya tadi jujur, jadinya dikembalikan lagi Bu. Ya, benar semua yang dikatakan oleh Fiska. Jadi video pertama itu tentang kejujuran, yaitu dia mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ada lagi yang ingin
menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Saya Bu. Ya, Aulia. Yang tadi mengenai masalah hukum nenek-nenek itu tadi ya Bu. Kan dari video tersebut kita tahu bahwa nenek-nenek itu dihukum karena dia mencuri, dan alasan mencuri itu karena dia tidak mampu, dan ketidakmampuannya itu dikarenakan tetangganya itu nggak ada yang bantu dia Bu. Jadinya dia itu nggak ada yang peduli sama dia, itu yang menyebabkan dia mencuri. Lalu dia dibawa ke pengadilan, dan di pengadilan tersebut dia diadili oleh hakim. Lalu dia mendapat hukuman dan juga sekaligus mendapat bantuan. Benar ya, kata juga ya. Yang kedua itu tentang keadilan. Keadilan, seorang hakim memberikan hukuman kepada seseorang yang telah berbuat kejahatan ataupun tidak baik. Nah, tetapi tadi di video itu anggota hakim yang lain itu meminta sumbangan kepada yang hadir di ruang sidang tersebut ya, karena itu untuk memberikan bantuan kepada nenek tersebut, karena nenek tersebut memang berasal dari orang yang kurang mampu. Jadi sudah paham ya mengenai video yang ambil tadi. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya tentang video yang sudah ibu tampilkan tadi? Saya Bu. Ya, Rizka silakan. Bu, kenapa hukum itu selalu berkaitan dengan keadilan ya Bu? Ya, ibu akan jawab ya. Mengapa hukum itu selalu berkaitan dengan keadilan? Karena emang keadilan itu tidak lepas dari hukum. Karena di Indonesia ini sendiri sejak tahun 1945 itu negara kita berasaskan negara hukum. Dan di Islam sendiri itu hukum kita ada, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi mengapa keadilan itu harus berkaitan dengan hukum? Jadi itu tadi ya pertanyaan dari Siska yang sudah dijawab. Mengapa keadilan selalu berkaitan dengan hukum? Karena memang baik negara ataupun Islam itu terdapat hukum. Sudah paham? Paham Bu. Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, selanjutnya untuk memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian materi poin-poinnya. Kalian sekali sendiri materinya, dan setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas. Oke. Baiklah, Materinya boleh di internet Bu. boleh. Karena kan Ibu sudah mengizinkan kalian membawa HP, itu fungsinya untuk belajar ya. Tapi nggak ada kuotanya Bu. Nanti tethering ke Aul. Aul ada kan? Semalam habis ngisi kuota kayaknya. Awal ini ribut terus Bu. Dari tadi gangguin saya. Aul jangan berisik ya, harus fokus. Tadi kan sudah Ibu tes Iya Bu, fokusan maaf kalian. ya Bu. Nah, sekarang untuk membagi materi tersebut, Ibu minta kalian untuk switch untuk mengocok materi kita pada hari ini. Silahkan. Siapa yang menang nanti Ping batu tas Banyakan gua. menangan gua lah. Lu dua. Kalau gua kan buat gunting. Aul. Jadi Aul duluan yang ngocok dan Kan Aul. gua dia licik tau Bu. Dan di sini kita ada 5 materi Bu, dan yang bener. menang itu dapat 2 materi. Yaitu Aul dan Priska dapat 3 ya. Bu. Nih, silakan Aul. Iya. Pilih 2 ya. Enggak perlu. Udah, 2. Sekarang berarti sisanya nih, keluarin. Punya benar Bu. Nah, nanti kalian itu cari materinya yang penting-pentingnya saja, jangan semua ditulis. Nih Bu, saya dapet ini Bu. Udah, kalian diskusikan terlebih dahulu, cari materinya. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Wih, dikit bener Bu. Kan ibu tadi bilangnya itu poin-poinnya saja, jangan semuanya. Iya Bu, laksanakan. Udah ya, mulai dari sekarang waktunya. Kalau besok nggak boleh ya Bu. Nggak boleh, ini kan tugas hari ini. Kalau besok ada lagi nanti. Banyak benar Bu tugasnya Bu. Ya biar kalian lebih paham sama materi kita pada hari ini. Kan dulu nih, kan dulu. Dulu internet juga. Kan masih muda. Bu, saya udah Bu. Kita udah, Aul. Udah dulu.
Al-Maidah? Saya Bu. Piska. Sudah, Piska presentasi terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Tulis surat yang kamu dapat di papan tulis, dan setelah itu kamu presentasikan. Lakukan ya. Apa sih Kol? Semuanya yang kamu dapat kamu tulis di papan tulis. Oh, semuanya ya Bu. Kamu dapat 3 kan tadi? Yang kedua Bu, saya Bu. Tiga dia Bu, sudah Bu. Jujur ya, kan ini kita itu. Oh iya Bu. Bu masa nggak ditulis ayatnya sama dia Bu? Kenapa sih Kol? Bukan Bu, dia tuh kayak gitu Bu kalau dikasih tahu hal-hal yang baik Bu. Sekarang ternyata kayak gitu ya. Itu Bu. Kita sudah belajar tentang Quran hadis. Saatnya kamu bisa mengamalkannya. Ya Bu. Silahkan presentasikan Piska. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau mempresentasikan hasil yang udah saya cari tadi. Yang pertama untuk surat Al-Maidah. Jadi pada surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 itu artinya berbunyi, bacakan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu untuk ayat 9-nya itu artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan untuk ayat 10-nya itu berbunyi, adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi teman-teman, untuk penjelasan dari ayat Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ini itu ayat-ayat ini dengan tegas berbicara tentang kewajiban menegakkan keadilan. Nah, Islam itu memerintahkan umat manusia, terutama umat muslim, khususnya untuk bersikap adil. Nah, berlaku adil ini tidak sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan diri dan sesama manusia di segenap sisi kehidupan dunia. Nah, termasuk terhadap orang yang paling dibenci umat Islam, dituntut untuk berlaku adil. Lalu untuk ayat selanjutnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Nah, untuk arti dari ayat tersebut itu untuk ayat 90 berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Untuk ayat 91 itu berbunyi, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sedangkan ayat 92 itu berbunyi, dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sampah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Maha menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Nah, jadi teman-teman, penjelasan dari ayat yang sudah saya sebutkan tadi itu untuk ayat pertama itu ayat 90 berbicara tentang 3 macam kebajikan yang harus kita jalankan dan 3 macam kejelekan yang harus kita tinggalkan. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan membantu kerabat. Nah, sebaliknya Allah melarang kita untuk melakukan
fahisya, munkar, dan melampaui batas. Nah, keenam hal tersebut jelas mempunyai pengertian yang berbeda-beda ya teman-teman. Lalu untuk ayat yang terakhir itu Quran Surat An-Nisa ayat 105. Jadi artinya arti dari ayat tersebut, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Nah, jadi teman-teman, maksud dari ayat tersebut itu dalam Al-Quran, Al-Quran merupakan kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya karena semua isinya itu benar dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu adalah benar, wahyu dari Allah. Nah, sebagaimana yang telah dibahas pada awal bab yang pernah kita bahas, bahwa dalam Islam itu memerintahkan umatnya untuk berlaku adil kepada siapapun. Dan di ayat ini juga dijelaskan lagi kalau Al-Quran itu merupakan sumber keadilan. Sudah, Bu. Terima kasih Bu Ustaz. Silakan kembali ke tempat lagi. Dan selanjutnya silakan untuk Aul mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Iya Bu. Silakan untuk suratnya juga ditulis ya, di tulis. Aul, kamu nutupin. Sabar lo, Fiska kan lagi nulis tuh kan Bu, dia kayak gitu Bu. Rese Bu dia itu. Fiska nggak boleh kayak gitu ya. Ya Aul duluan Bu tadi Bu. Kan saya lagi nulis Fiska. Aul sambil makan Bu. Fitnah Bu. Silakan dipresentasikan. Dan teman-temannya nggak boleh berisik ya. Tuh kan Bu, Fiska Bu. Harus fokus. Baik, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapat tadi ya. Jadi, yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 119, yaitu mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dari surat At-Taubah ayat 119 ini memiliki penjelasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan dua hal, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang jujur. Lalu selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim memiliki arti, hendaklah kamu berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Selama seseorang itu terus-menerus berlaku jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah olehmu perbuatan dusta, karena kedustaan itu membawamu kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawamu ke neraka. Dan selama seseorang terus-menerus selalu berdusta dan berusaha untuk berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis riwayat Muslim tersebut dapat dijelaskan bahwa Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Minhaj Al-Muslim menyebutkan bahwa kejujuran ini tidak hanya sebatas kepada perkataan saja, tetapi mencakup semua sisi kehidupan. Yaitu yang pertama, jujur di dalam tutur kata. Ini pengertian utama dari sikap jujur seorang muslim, selalu berkata benar. Dan yang kedua, jujur di dalam berjanji. Seorang muslim selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. Yang ketiga, jujur di dalam bekerja dan bermuamalah. Seorang muslim tidak pernah melakukan kecurangan, penipuan, dan terlibat pemalsuan. Dan yang terakhir, jujur di dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan berpenampilan yang sesuai dengan kondisinya, tidak mengada-ngada, dan tidak berpura-pura. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat Aul dan ucapkan terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Sudah Bu. Ya, jadi setelah ini Ibu ingin
ingin bertanya kepada kalian mengenai materi yang sudah kalian presentasikan tadi. Yang ingin ibu tanyakan yaitu mengapa kita harus berbuat jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Saya bu. Ya, silakan Aul. Jadi ya Bu, mengapa kita harus berlaku jujur dan adil di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan menciptakan ruang lingkup yang merata Bu. Benar, jawaban dari Aul itu tadi. Alasan mengapa kita harus berbuat jujur dan adil. Tadi kalian sudah mencari materi tentang hidup tentram karena jujur dan adil, yaitu kalian sudah mencari beberapa ayat dan hadis seperti Quran surat Al-Maidah, lalu An-Nahl, An-Nisa atau dan hadis riwayat Muslim. Dan kalian sudah mencari ayatnya juga ya tadi. Sudah kalian baca tadi ya? Sudah Bu. Nah, selain dari ayat tadi, di sini ibu ingin kita bersama-sama membaca dari arti kosakata yang sudah kalian cari tadi ayatnya. Yang pertama di sini ada Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ada beberapa kosakata. Yang pertama yaitu syuhada'a. Yang artinya menjadi saksi. Yang kedua khobirun. Artinya mengetahui. Yang ketiga wa'ada. Yang artinya menjanjikan. Yang ketiga mahfiratu. Yang artinya pengampunan. Lalu ada ajrun adimun. Artinya pahala yang besar. Selanjutnya ada kadabu. Yang artinya mereka berdusta. Lalu selanjutnya ada kaumina. Yang artinya menegakkan. Lalu ada bilkisti. Yang artinya dengan adil. Lalu selanjutnya ada yajri mankum. Yang artinya mendorongmu atau menjuruskanmu. Lalu selanjutnya ada syananun qaumin. Yang artinya kebencianmu kepada kaum. Lalu ada takdir. Artinya berbuat adil. Lalu ada akrobu littaqwa. Yang artinya lebih dekat kepada takwa. Ya, selanjutnya pada Quran surat An-Nahl ayat kosakatahu. Ya biar kalian paham juga, biar kalian hafal dengan kosakata bahasa Arab ini. Kalian kan ada itu pelajaran bahasa Arab juga. Ya kan ada di madrasah ya. Oh iya. Kan gurunya di siapa? Bu Laura ya? Bukan, Ibu Sri. Oh, udah ganti ya? Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk Quran surat An-Nahl ini ada beberapa kosakata juga yang bisa kalian hafalkan, yaitu ankusya, yang artinya bercerai-cerai atau terurai. Bercerai-berai, Bu. Oh iya, cerai-berai ya. Lalu selanjutnya aimanakum, yang artinya sumpah-sumpahmu. Lalu selanjutnya ada dakhola, yang artinya alat untuk menipu. Selanjutnya ada arba, yang artinya lebih banyak atau jumlahnya. Lalu ada walayuban yinanan, yang artinya dan pasti akan menjelaskan. Lalu ada tahtalifuna, yang artinya kamu berselisih. Baiklah, mungkin untuk kosakata yang lainnya dan untuk kosakata pada
surat yang lainnya bisa kalian hafalkan di rumah ya. Baik, Baik Bu. Itu tadi materi kita pada hari ini. Kita simpulkan bersama materi kita yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah, An-Nahl, An-Nisa, At-Taubah, dan hadis riwayat Muslim. Yang pertama yaitu ada Al-Ma'idah, An-Nahl, itu membahas tentang keadilan. Lalu An-Nisa itu membahas ataupun mencakup dua materi itu, jujur dan adil, dan At-Taubah membahas tentang jujur, dan hadis riwayat Muslim juga membahas tentang jujur. Dan tadi juga dalam hadis riwayat Muslim itu yang sudah dipresentasikan oleh Aul, jujur itu tidak hanya dalam perkataan, tapi jujur juga bisa dalam perbuatan, jujur dalam berjanji, dalam berpenampilan, lalu dalam bermuamalah ataupun berdagang. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Bu. Baiklah, untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Sudah siap? siap Bu. Siap 45 Bu. Silahkan siapkan kertasnya. Ini yaitu kuis ketok meja. Jadi nanti ketika Ibu menyebutkan pertanyaannya, Ibu beri waktu 1 menit untuk mencari jawabannya dan menuliskannya. Lalu ketika Ibu sudah mengetok meja, berarti waktunya sudah habis. Bisa dipahami? Nah Bu, kita mulai ya. Untuk nomor 1, pertanyaannya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10 menegaskan untuk berkewajiban titik-titik. Silahkan kalian tulis jawabannya. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Ya Bu. Sudah habis ya waktunya. Ya Bu. Lalu soal yang kedua, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan 3 hal, yaitu titik-titik. Saya udah Bu. Ya. Lalu lanjut nomor 3, surah dan ayat yang menjelaskan tentang keadilan dan kejujuran sekaligus terdapat pada titik-titik. Pada Al-Quran sih Bu. Bisa waktunya. Lalu selanjutnya soal nomor 4, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang jujur merupakan penjelasan dari Quran Surat titik-titik. Sudah habis waktunya. Dan soal yang terakhir, salah satu contoh dari kejujuran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu titik-titik. Silahkan tulis jawabannya. Waktunya sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan jawaban kalian. Ya Bu. Nah Bu. Ya. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah memahami semua materi kita pada hari ini. Paham dong Bu. Dan ternyata jawabannya benar semua ya. Jangan cuma hari ini aja kalian memahaminya. Jadi kalian juga harus mengingatnya terus pelajaran kita pada hari ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu sangat mengapresiasi kalian pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa memahami materi juga dengan baik. Mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Untuk minggu depan silahkan kalian menghafalkan kosakata yang sudah kita pelajari tadi dan kosakata yang terdapat dalam surat yang lainnya. Tadi kan belum semua ya. Nah, jadi untuk minggu depan
sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengetes hafalan kalian. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya Bu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk doanya. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada sore hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.